Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Salma Cudisyayu dengan NIM 130 86229 dan juga rekan saya yang bernama Ersya Anggreni dengan NIM 130 86244. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan mengenai buah atau fruktus. Selanjutnya terdapat peta konsep, yaitu di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian buah, kemudian pembentukan buah, dan yang terakhir kami akan menjelaskan mengenai tipe-tipe buah. Nah, yang pertama terdapat pengertian buah yang akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu. Buah, dalam pandangan botani, buah sejati yaitu perkembangan dari bakal buah dan dikonsumsi sebagai buah-buahan. Pada banyak spesies tumbuhan yang disebut buah mencakup bakal buah yang telah mengembang, lanjut dengan jaringan yang mengelilinginya. Untuk tumbuhan berbunga, buah yaitu alat untuk menyebarluaskan biji-bijinya. Biji di dalam mampu mengindikasikan bahwa organ tersebut yaitu buah, meski benar pula biji yang tidak berasal dari buah. Selanjutnya, buah dalam pengertian hortikultura atau pangan adalah pengertian yang dipakai oleh warga luas. Dalam pengertian ini, batas buah menjadi longgar. Istilah buah-buahan mampu dipakai untuk pengertian demikian. Buah-buahan yaitu setiap proses tumbuhan di permukaan tanah yang tumbuh membesar dan biasanya berdaging atau banyak mengandung air. Selanjutnya terdapat pembentukan buah. Pembentukan buah yaitu pertumbuhan sempurna dari bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah mengandung satu atau semakin bakal biji atau ovulum yang masing-masing mengandung sel telur. Bakal biji itu dibuahi menempuh suatu proses yang diawali oleh peristiwa penyerbukan, yakni berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik. Setelah serbuk sari melekat di kepala putik, serbuk sari berkecambah dan intinya tumbuh menjadi buluh serbuk sari yang mengandung sperma. Buluh ini terus tumbuh menembus tangkai putik menuju bakal biji, di mana terjadi persatuan selang sperma yang berasal dari serbuk sari dengan sel telur yang berdiam dalam bakal biji. Membentuk zigot yang bersifat diploid, pembuahan pada tumbuhan berbunga ini melibatkan plasmogami, yakni persatuan protoplasma sel telur dan sperma, dan kariogami, yakni persatuan inti sel keduanya. Setelah itu, zigot yang terbentuk mulai bertumbuh menjadi embrio atau lembaga. Bakal biji tumbuh menjadi biji, dan dinding buah yang disebut perikarp tumbuh menjadi berdaging pada buah batu atau drupa. Atau membentuk lapisan pelindung yang kering dan keras pada buah geluk atau nuk. Sementara itu, kelopak bunga atau sepal, mahkota atau petal, benang sari atau stamen, dan putik atau pistil hendak gugur atau dapat bertahan sebagian sampai menjadi buah. Pembentukan buah ini terus berlanjut sampai biji menjadi matang. Pada sebagian buah berbiji banyak, pertumbuhan daging buahnya umumnya sebanding dengan banyak bakal biji yang terbuahi. Dinding buah yang berasal dari perkembangan dinding bakal buah pada bunga dikenal sebagai perikarp. Perikarp ini sering mengembang semakin jauh sehingga mampu dibedakan atas dua lapisan. Pada proses luar disebut dinding luar atau exokarp, atau epikarp, yang di dalam disebut dinding dalam atau endokarp, serta lapisan tengah beberapa lapis yang disebut dinding tengah atau mesokarp. Pada sebagian buah, khususnya buah tunggal yang berasal dari bakal buah tenggelam, kadang-kadang bagian-bagian bunga yang lain, umpamanya tabung perhiasan bunga, kelopak, mahkota, atau benang sari, bersatu dengan bakal buah dan ikut mengembang membentuk buah. Jika bagian-bagian itu adalah proses utama dari buah, maka buah itu disebut sebagai buah semu. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mempelajari bangun bunga dalam kaitannya untuk memahami bagaimana suatu jenis buah terbentuk.
Selanjutnya yaitu mengenai tipe-tipe buah. Buah-buah itu sedemikian beragam, sehingga sukarlah rasanya untuk menyusun suatu skema pengelompokan yang mampu mencakup semua jenis buah yang telah dikenal orang. Belum lagi, hal benar kekeliruan-kekeliruan yang mempertukarkan pengertian biji dan buah. Misalnya, pada biji jagung yang sesungguhnya yaitu buah secara botanik. Buah sejati yang adalah perkembangan dari bakal buah maupun buah semu mampu dibedakan atas tiga tipe dasar buah, yakni buah tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang mengandung satu biji. Kemudian buah ganda, yakni jika buah terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah, masing-masing bakal buah tumbuh menjadi buah tersendiri, lepas-lepas, namun belakangannya menjadi himpunan buah yang nampak seperti satu buah. Selanjutnya, buah majemuk, yakni jika buah terbentuk dari bunga majemuk, dengan demikian, buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah, yang pada belakangnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Nah, yang pertama, buah tunggal atau tepatnya buah sejati tunggal, semakin jauh lagi mampu dibedakan atas bentuk-bentuk buah kering atau sikus, yakni yang proses luarnya keras dan mengayu atau seperti kulit yang kering dan buah berdaging, atau karnosus, yang dindingnya buah tebal berdaging. Buah kering kemudian dibedakan atas buah yang tidak memecah atau indehiscent dan buah yang memecah atau dehiscent. Buah indehiscens mengandung satu biji, sehingga untuk memecarkan bijinya, buah ini tidak perlu memecah. Yang termasuk ke dalam kumpulan ini yaitu buah tipe padi, tipe kurung, dan juga tipe keras. Buah padi atau karyopsis atau bulir memiliki dinding buah yang tipis dan berlekatan menyatu dengan kulit biji. Kulit biji ini kadang-kadang berlekatan pula dengan biji. Buah terbungkus oleh sekam. Buah suku padi-padian atau Poaceae dan teki-tekian atau Cyperaceae termasuk ke dalam kumpulan ini. Bulir atau buah padi yaitu buah sekaligus biji. Proses buah terletak di sebelah luar, terdiri dari lema, palea, dan scutellum. Proses biji terdiri dari lapisan aleoron, hanya setebal satu lapis sel, endosperm, yang merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan, dan juga embrio. Buah kurung atau asenium memiliki dinding buah yang tipis, berdempetan namun tidak berlekatan dengan kulit biji. Misalnya, yaitu buah biji bunga pukul 4 atau mirabilis, buah kurung majemuk misalnya yaitu buah bunga matahari. Selanjutnya, buah keras atau geluk atau nux terbentuk dari dua helai daun pecah atau karpel. Dua helai daun buah atau karpel, atau lebih bakal biji. Namun, kebanyakan hanya satu yang menjadi biji sempurna. Dinding buah keras, kadangkala mengayu, tidak berlekatan dengan kulit biji, misalnya yaitu pada buah sarangan atau Castanopsis. Nah, ini merupakan contoh dari tipe buah Caryopsis, yaitu ada bulir padi atau bulir gandum. Kemudian terdapat tipe buah Asenium, yaitu pada bunga matahari. Kemudian terakhir tipe buah Nux, yaitu pada buah bunga sarangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tipe-tipe buah. Yang pertama, buah kering yang memecah atau dehiscens. Umumnya mengandung dari satu biji, sehingga memecah buahnya itu memerlukan upaya untuk memencarkan bijinya agar tidak terkumpul di suatu tempat. Misalnya buah berbelah, buah kendaga, dan buah kotak. Lalu buah berbelah atau schizocarpium, dia memiliki dua ruang atau semakin.
masing-masing dengan sebutir biji di dalamnya. Jika memecah, ruang-ruang itu terpisah, namun biji-bijinya terbawa di dalam ruang, sehingga masing-masing dari ruang seolah buah kurung yang tersendiri, misalnya yaitu kemanggi. Lalu buah kendaga atau rekma, seperti buah belah, namun ruangan itu masing-masing memecah, sehingga bijinya terlempar keluar. Masing-masing ruang terbentuk dari satu daun buah, misalnya yaitu jarak atau ricinus. Lalu buah kotak terdiri atas satu atau beberapa daun buah berbiji banyak. Nah, buah ini memecah jika masak. Namun kulit buah yang pecah sampai lama tidak terlepas dari tangkai buah. Banyak jenis buah kotak. Buah kotak sejati atau kapsula itu terdiri atas 2 daun buah atau lebih. Banyak ruangannya sesuai dengan banyak daun asalnya. Nah, buah ini membuka dengan bermacam-macam cara atau kegiatan. Misalnya yaitu durian, anggrek, daging buah durian yang dimakan sebetulnya yaitu arilus atau salut biji. Perbesaran dari selaput-selaput biji. Nah, di sini ada gambar dari tipe-tipe buah. Yang pertama, tipe buah Schizocarpium. Nah, dapat dilihat pada gambar. Lalu di sini ada tipe buah rekma. Terus ada tipe buah kotak. Lalu buah berdaging. Buah-buah tunggal sejati berdaging pada umumnya tidak memecah atau membuka ketika masak. Pengecualiannya yaitu pala. Beberapa wujud buah berdaging diantaranya buah buni, buah mentimun, buah jeruk, buah batu, dan buah delima. Lalu buah buni atau baka. Dinding buah terdiri dari 2 lapisan, yakni lapisan luar eksokap atau perikap yang tipis dan lapisan dalam atau endokap yang tebal, lunak, dan berair. Biji-biji lepas sama sekali dalam lapisan dalam tersebut. Misalnya yaitu buni, marga antidesma, lalu ada belimbing, jambu biji, serta tomat dan terong. Buah mentimun atau pepo serupa dengan buah buni, namun dengan dinding luar yang semakin tebal dan kuat. Pada buah yang masak, di tengahnya itu sering terdapat ruangan dan berdaging. Buahnya bersatu dengan banyak biji di dalam ruangan tersebut, misalnya mentimun dan kerabatnya. Lalu ada buah jeruk atau Hesperidium, yaitu variasi dari buah buni dengan 3 lapisan dinding buah. Lapisan luar yang liat mengandung minyak, lalu lapisan tengah yang serupa dengan jaringan bunga karang dan umumnya keputih-putihan, serta lapisan dalam yang bersekat-sekat dengan gelembung-gelembung mengandung air di dalamnya. Biji-biji tersebar di selang gelembung-gelembung itu, contohnya buah jeruk. Lalu ada buah batu atau drupa, dia memiliki 3 lapisan dinding buah. Eksokarp umumnya tipis, menjanggat seperti kulit, lalu mesokapnya yang berdaging atau berserabut, dan endokap yang tebal dan tipis, bahkan mampu amat keras seperti batu. Misalnya yaitu mangga dengan mesokap berdaging atau kelapa yang mesokapnya berserabut. Lalu ada buah delima. Dinding luarnya keras atau kaku, hampir seperti kayu, dinding dalam yang tipis, liat, bersekat-sekat, masing-masing ruang dengan banyak biji, selaput biji tebal berair dan mampu dimakan, misalnya yaitu delima. Nah, di sini ada gambar dari tipe buah baka, tipe buah pepo, lalu ada tipe buah Hesperidium. Terus di sini juga ada gambar dari tipe buah drupe dan tipe buah delima. Lanjut ke buah berganda, yaitu buah yang terbentuk dari satu kuntum bunga yang memiliki banyak bakal buah. Tiap-tiap bakal buah itu tumbuh menjadi buah yang tersendiri, lepas-lepas, namun belakangnya menjadi himpunan buah yang nampak seperti satu buah. Sesuai dengan bentuk-bentuk buah penyusunnya, maka dikenal beberapa jenis buah berganda, misalnya buah kurung berganda, yaitu pada buah mawar, terus buah bumbung berganda misalnya pada
cempaka, terus ada buah buni berganda misalnya pada sirsak, dan buah batu berganda misalnya pada murbei. Nah, di sini ada gambar dari buah mawar. Terus di sini juga ada gambar dari buah cempaka. Next, di sini ada gambar dari buah sirsak dan buah murbei. Lalu ada buah majemuk, yaitu buah hasil perkembangan bunga majemuk. Dengan demikian, buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal buah yang tumbuh sedemikian sehingga pada belakangnya seakan-akan menjadi satu buah saja. Dikenal pula beberapa jenis buah majemuk, diantaranya buah padi majemuk, misalnya jagung, buah kurung majemuk, misalnya buah bunga matahari. Lalu ada buah buni majemuk, misalnya buah nanas, dan buah batu majemuk, misalnya buah pandan, pace. Sesuai dengan ruang lingkup, buah ganda dan buah majemuk sukar disebut buah sejati, karena pada buah-buah tersebut terdapat bagian-bagian lain dari bunga. Selain bakal buah yang ikut bertumbuh dan berkembang menjadi buah, benar-benar bagian itu menjadi proses utama buah ataupun bukan. Nah, di sini ada gambar dari buah jagung dan buah nanas. Lalu, ini gambar dari buah pandan dan buah pace. Berikut merupakan daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.